Nah, karena aktif jadi mahasiswa, kemudian lulus terbaik, dia akan jadi dosen, kemudian malah jadi dekan. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua orang kepengen hidup bahagia dunia akhirat, sejahtera di dunia, matinya husnul khotimah dan masuk surga. Tetapi atas kuasa ilahi ternyata tidak semua orang husnul khotimah. Kenapa? Kemudian apa akibatnya dan bagaimana solusinya? Mari bersama-sama kita menyimak beberapa ayat Al-Quran dan hadis agar kita mendapatkan hidayah Allah, sehingga semua kita bisa husnul khotimah, bisa hidup sejahtera, husnul khotimah dan masuk surga. Amin. Mengawali kajian ini, mari kita ingat kembali sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna ahadakum layak malu bingamali ahlul jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila diraumun fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bingamali ahlin nar fayudkhuluha." Ini hadis cukup menggelitik buat kita, menggugah kesadaran kita. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya di antara kamu ada orang yang melakukan perbuatan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta. Seolah-olah beleng pasti masuk surga. Wis keton banget ngalime ini. Akan tetapi catatan menghendahulinya. Akhirnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia pun masuk ke neraka." Bapak Ibu, kalau kita meresapi hadis ini sungguh takut, sungguh khawatir. Karena apa? Bisa jadi Bapak Ibu kita yang sekarang hadir rajin mengaji, rajin tahajud, rajin puasa, rajin tadarus Al-Quran, rajin memperjuangkan agama Islam, belum tentu nanti wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita jangan lena, kita harus berusaha keras. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Nah, apakah ada zaman dahulu kala sahabat Rasul yang tadinya beriman kuat tapi matinya ternyata dalam kondisi murtad atau kafir? Jawabnya ada, yaitu antara lain Ubaidillah bin Jahsy adalah seorang sahabat Nabi yang murtad setelah hijrah ke Ethiopia zaman sekarang. Kalau zaman dulu adalah Habasyah. Nah, begitu terkenalnya kasus ini, adanya sahabat Nabi yang murtad, maka tercatat dalam berbagai buku sejarah. Antara lain ditulis Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra, kemudian Al-Baladari dalam Anjas Al-Ansaf. Renungan kita ibu-ibu, seorang sahabat Nabi hidup bersama Nabi, ikut berjuang dengan Nabi, bahkan ikut hijrah tahapan pertama,
tetapi ternyata karena suatu hal ia murtad. Renungan kita adalah, apalagi kita sing belajar agama ini tidak langsung pada Nabi, yang tidak setiap hari menjumpai, mendengar, melihat, bertemu Nabi, maka kemungkinan terjadinya murtad adalah semakin besar. Na'udzubillahi mendalik. Nah, ketika murtad sampai mati, itu akan terjadi efek akibat yang sangat dahsyat, yang sangat disesali sepanjang zaman. Nah, kita bertanya Bapak Ibu, mengapa ada manusia yang tidak husnul khotimah? Sementara kita pernah menghayati dan masih menghayati, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia adalah sebaik-baik makhluk. Mestinya semua manusia itu husnul khotimah dan masuk surga. Tapi kenapa ada jenis manusia yang tidak husnul khotimah? Jawabnya antara lain ada dua penyebab. Penyebab pertama mengapa manusia tidak husnul khotimah adalah karena gangguan setan. Ini dikabarkan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 25. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, masuk dalam kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Nah, lewat ayat ini dalam surat Muhammad ayat 25, Allah mengabarkan kepada kita hati-hati terhadap gangguan setan yang akan terus menyerang manusia sampai detik-detik akhir. Manusia itu akan diambil nyawanya oleh Allah. Setan datang mengganggu, kepriwe carane copot imani. Ya, untuk mengganggu kiai, ustadz, mubalih, ulama, atau syekh atau siapapun orang yang ngalim seperti apapun, jenis setan yang hadir adalah setan yang berkelas dengan orang yang akan diganggu. Dan setan menyerupai orang yang kita cintai di akhir hayat kita. Kalau kita sejak sekarang tidak kuat di dalam beriman dan bertawakal kepada Allah, menit-menit akhir, detik-detik akhir kita bisa kita terganggu setan. Walaupun keluarga ada yang tadarus Quran, ada yang mendoakan, tapi kita sudah tidak bisa berkutik. Waspadalah, waspadalah, waspadalah terhadap gangguan setan. Mulai setelah mendengar ayat ini, surat Muhammad ayat 25, kita jangan pernah berkawan dengan setan. Aja ngundang setan, aja ngerewangi setan, aja dadi setan. Mau setan ngapa ora dundang, ya seneng banget nih nggih. Baik. Yang kedua, kemungkinan orang tidak husnul khotimah itu karena gangguan nafsu. Kan kita pernah dengar hadis di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Jadi kekuatan untuk mengganggu manusia semakin melemah. Tapi nyatanya di dalam bulan Ramadan masih banyak orang yang berbuat salah, keliru dan dosa. Apa sebabnya? Nafsu. Nah, maka Allah dalam surat Shad ayat 26 mengingatkan kepada kita, wala tattabi hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Bapak Ibu, kita namanya ngaji seperti ini ingin mendekat kepada Allah. Nek ngangger nuruti hawa nafsu, maka ada di antara kita ngajine cerita dewek. Karena apa? Gangguan setan dan nuruti hawa nafsu. Pamite karo keluarga agi ngaji, tapi nang kene agi ndopok.
Masya Allah. Loh Pak Win, kalau saya motret kemudian saya share sebagai status, kalau niatnya itu dakwah, ben wong pada gemriting tekan ini, ben orang tertarik ikut ngaji, itu pahala. Tapi kalau sekedar status, ini loh, gua lagi di sini, itu tidak berpahala. Baik Bapak Ibu, kita percepat. Nih, penyebab orang tidak husnul khotimah menurut informasi Quran tadi adalah satu, gangguan setan, dua adalah gangguan atau godaan nafsu. Nah, ngapain kita khawatir? Oh, kita harus khawatir karena banyak dampak negatif jika manusia tidak husnul khotimah. Dalam surat Baqarah ayat 217 kita diingatkan oleh Allah, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itu penghuni neraka, tidak sehari dua hari, tapi selamanya. Ini kalau suatu saat ada manusia murtad, sudah, walaupun dia hidup kaya raya, punya pangkat, punya jabatan, terkenal, dikagumi oleh banyak orang, banyak pendukungnya, tapi sia-sia amalnya. Mungkin gagah, mewah di dunia selama mungkin katakanlah 80 tahun mislah. Kalaupun jadi pejabat ya paling-paling ya 30 tahun lah. Tapi setelah itu di akhirat akan jadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau manusia sampai murtad. Dan maaf Bapak Ibu, kita hati-hati, bisa jadi ada di antara kita mengalami hal itu kalau tidak kuat melawan setan dan mengendalikan hawa nafsu. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 137 kita juga diingatkan oleh Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini hati-hati Bapak Ibu, kalau ada manusia puasa beriman, tapi Syawal mulai umat maning, suatu saat datang lagi beriman lagi, tobat, nangis-nangis, sampai ngundang ustadz, ngundang penceramah, ngundang psikolog. Tapi nanti umat lagi, kalau bola-bali begitu, Allah tidak berkenan. Ini sama saja ngeledek Gusti Allah. Bayangin nih, seumpama anak kita lah, anak kita sekolah dhuwur, pintar, nyambut gawe berhasil, dan suatu saat melakukan kesalahan sampai masuk penjara. Orang tuanya iba, ya wis tiliki, ya berjuang digeletakkan pengacara supaya diringankan hukumnya atau bahkan dibebaskan. Wis metu, tobat, umat maning, ya wong tuane esen lah, nggih, mlebu penjara maning, dedal duel enteng duwite, nggih, wong tuane wis mulai ora wani ngaji. Esen karo kanca-kanca, malah ora wani mulang ngaji. Kalau saya mau balik misalnya anaknya mau penjara dikon mulang ngaji ya blekah blekuh lah. Nanti ada jamaah yang bilang pret. Nah, ya kayak gini, lama-lama orang tua bilang begini, wis ngono bodoh, dadi banyu arep ora nyawuk, dadi godhong arep ora nyuwek, dadi sambel panarang dolit, ilang-ilangan ngono anak bodoh arep dikapakaken nang polisi. Ini perumpamaan manusia sing dosa tobat, baleni maning dosa maning, nggih, baleni maning ya kanca-kanca sebel, wong tua sebel, gurune ya mantan gurunya ya esen. Nah,
Itu juga bisa terjadi kalau kita iman kafir, Allah lama-lama cuek. Wis ngono sekarep-karepmu. Ini surat An-Nisa ayat 137. Ibu bapak, setelah kita membaca beberapa ayat Quran tadi, ada hikmah yang perlu kita petik. Yang pertama, kita semakin sadar bahwa iman itu bisa tebal, bisa tipis, malah bisa hilang. Contoh kasus tadi, sahabat Nabi juga hidup bersama Nabi, akhirnya malah murtad. Maaf Bapak Ibu, maaf, saya tidak akan menyebut namanya. Di Indonesia ada loh mahasiswa sekolah di sekolah pengkaderan, mondok, aktivis mahasiswa, kemudian menjadi mubalik tingkat nasional, tapi sekarang sudah jadi pendeta. Ya, itu sih masih hidup. Mudah-mudahan suatu saat dapat hidayah kembali ke jalan yang benar. Kalau sampai dia murtad sampai dibawa mati, Masya Allah. Jenengan bisa cari aja di Google, di YouTube, ada itu. Kalau biar bayangkan zaman Nabi kangelan, ya kita lihat saja di YouTube. Mantan mubalik yang jadi pendeta, nanti akan muncul nama seseorang. Namanya Islami. Nak jeneng Wiwin kan orang Islami. Tapi jangan bilang nak kafir ya memper, jangan. Baik, kita lanjut. Kemudian hati manusia selalu bergejolak. Sebab utamanya adalah apa tadi? Setan dan nafsu. Nih. Ini mari kita garis bawahi bersama. Orang yang sekarang beriman bisa jadi matinya dalam kekafiran. Maka perlu usaha serius agar iman dan takwa terus berkembang baik, agar kita dijaga Allah sehingga sukses dunia akhirat. Ini roh pengajian kita akan ke situ. Bapak Ibu, kepengen husnul khotimah napa mboten? Pengen. Apa langkahnya? Ya bismillah, kita berusaha apa langkah kita agar mendapat takdir yang baik, husnul khotimah dan masuk surga? Yang pertama, sing paling gampang adalah perbanyak doa, tapi tidak sembarang doa. Doa engkang khusyuk. Yang kedua, setelah berdoa, ayo buktikan dengan usaha yang halal, yang baik, yang benar, dengan sungguh-sungguh, sing sabar, sing tabah, sing tawakal, istiqomah, jangan pernah berhenti berusaha kalau belum mati. Sebab begini Bapak Ibu, ana wong donga 40 tahun, janjane Allah akan menakdirkan, akan mengabulkan setelah 40 tahun 1 hari. Hari ini genap 40 tahun berdoa, ngesok dikabulaken, laka bosen, laka berhenti berdoa, ngesok wis orang donga maning der. Usaha 40 tahun menjadi ambyar. Maka jangan pernah lelah berdoa. Terus berdoa. Kapan berhenti? Ya berhentinya kalau sudah mati. Wis ora teng donga. Cocok? Oke, dua hal nih. Ya usahanya berdoa dengan khusyuk. Yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan amalan nyata. Tidak hanya berangan-angan dan beringin-ingin. Baik Bapak Ibu, usaha yang paling mudah adalah doa. Karena Allah paling iklan yang sangat luar biasa. Wa qala rabbukum udkhuli astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Yakin apa mboten Bapak Ibu? Apakah setiap orang berdoa kepada Allah pasti dikabulkan? Halo? Nah, mulai orang konsentrasi. Dengan firman ini, apakah kita yakin bahwa semua doa manusia pasti dikabulkan Allah? Pasti. Kita harus yakin. Nah,
Bapak Ibu yang kami hormati, tapi enten tapine. Iklan ini berlaku secara umum, tapi ada pengecualian sing bakal dikabulaken dongane, antara lain sing dongane khusuk. Karena ada hadis dari Sauban diceritakan sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa. Kita harus semakin yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Bahkan atas izin Allah, doa manusia bisa mengubah takdir. Contoh kecil, 3 hari yang lalu saya meriang. Berarti Allah menakdirkan saya meriang. Nah, saya ingin merubah takdir ben aja meriang. Maka saya berdoa, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Terus saya berusaha ke dokter. Usahanya lagi apa? Minum obat sesuai petunjuk dokter. Tambah maning mungkin sumeleh, tambah maning mungkin buah-buahan. Lah itu berarti saya setelah mengalami takdir tertentu berusaha berdoa untuk mengubah takdir, tidak hanya diam. Itu pertanda bahwa dengan doa bisa mengubah takdir. Ini ketika Allah mungkin telah menentukan kita kotone sing akibat ngaji nang pusdamu, ana sing akhir hidupnya justru su'ul khotimah, mati akhir yang jelek. Nah, jangan putus asa. Selagi kita masih hidup, ada kesempatan berdoa dan berusaha. Takdir itu akan berubah. Apalagi dalam Sayyidul Istighfar, kita berdoa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ngabduka wa ana ala ngahdika wa wa'dika mastata'tu. Lah niki, a'udzu bika min syarri ma sonatu. Ya Allah, aku berlindung padamu dari akibat kejelekan yang sudah terlanjur kujalani. Kalau doa ini dikabulkan Allah, maka semua kesalahan kita dihapus, tidak akan ada efeknya. Bahkan aib kita ditutup oleh Allah. Dan insya Allah husnul khotimah. Nah Bapak Ibu, hanya saja ada beberapa catatan tentang doa. Catatan penting tentang doa. Doa yang dilanjutkan dengan hati yang lalai akan sulit dikabulkan Allah. Nah, Nabi dawuh kita, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Tadi kita harus yakin. Napa-napa niku kita harus yakin Bapak Ibu. Maring dokter ahli pun bali diparingi obat ora yakin. Nah, obat iki mari apa ora ya? Engko malah marah merembet-merembet, engko malah nyong ginjele kena, atine kena. Oh, nembe ngomong kowe langsung mati. Tapi kalau yakin, jangankan obat dari dokter ahli, air putih saja bismillah dengan ridha Allah tak minum gua obat, hakul yakin maka bisa sembuh. Keyakinan itu penting. Nah, lebih penting lagi, ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Nek kula lan panjenengan badhe ngunduhi obat, sawangen obat itu berdoa, ya Allah, rahmatilah obat ini, berkailah obat ini agar menjadi kesembuhan bagiku. Bismillah. Ketika kita ngomong, kita hakul yakin bahkan deleng wujude. Ngombe obat kah cemplong karo diajak cerita, itu hati kita lalai Bapak Ibu. Yang kayak gitu jangan berharap doanya dikabulkan. Nah, lebih bahaya lagi Bapak Ibu. Nek kula lan panjenengan salat dari takbir sampai salam, kita hafal betul doa-doa salat, neng orang ngerti maknane. Halo? Lah kalau kita tidak tahu maknanya, hati kita lalai.
Kita ngomong Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, sing dibayangaken kayak jangane gosong, kayak pemeane mengko kudanen, ine mau kuncine nang ndi, itu hati yang lalai. Halo? Pernah seperti itu? Nangger sering ya mulane salat kawit biyen nganti siki ajeng bae ora ana dampake. Sing pelit tetap pelit, sing ceguk tetap ceguk, sing beler tetap beler, sing utang tetap. Lah jenengan sing ngomong lho ya. Padahal inna sholata tanha anil fasyai wal mungkar. Sholat itu mencegah keji dan mungkar kalau betul kita hayati maknanya sehingga kita hatinya nyambung. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk paham doa-doa sholat dan terjemahnya. Ini di Banjarmangu setiap hari Jumat pengajian Aisyah. Sebelum mubalik hadir, sambil nunggu mubalik, sambil nunggu kumpul, diawali dengan membaca doa-doa sholat dan terjemahnya. Monggo kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Maka rata-rata ibu pengajian Aisyah itu sampun apal donga sholat dari takbir sampai salam beserta terjemahnya. Nyatane nek gelem belajar ya bisa. Ini kita belum terlambat Bapak Ibu. Nah timbangannya bola-bali buka ki HP bae. Ya pertama ngapalakan doa iftitah. Terus jangan beralih dulu. Nak wis apal sebulan atau 2 bulan tambahi makna Fatihah. Bisa? Kerso? Sanggup? Mulai kapan? Nah ngaji perlu tantang-tantangan kayak niki. Jadi tergugah. Allah yang mau ditantang kepriwe carane sadurunge sedo wis apal doa salat dan maknanya biar hati nyambung. Baik, Bapak Ibu, memang berdoa itu harus yakin bahwa akan dikabulkan oleh Allah. Ning lagi ada ningnya. Ada 3 macam doa. Dari Abu Sa'id Rasul paring sabdo, ini karena terbatas waktu saya percepat. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan kepadanya 3 hal. Anggar dongane apik, bukan kejahatan, bukan memutus silaturahmi, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah akan segera mengabulkan doa. Amin ya robbal alamin. Ini yang kita sangat harapkan. Kemungkinan kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dongane pasti dikabulkan, tapi orang nang dunya akan dikabulkan di akhirat. Maka kita jangan pernah putus asa, jangan pernah berprasangka jelek kepada Allah. Ya Allah, nyongsi salah apa ya? Wis ahli tahajud, ahli puasa Senin Kemis, malah puasa bid. Haji ya wis 2 kali wis ketemu Haji Muhyiddin nang kana. Lah kau ripegin susah anake nyong iki sing barep malah urung oleh gawean, sing nomor 2 mriang-mriangan babaen. Bojone nyong mien lagi nyambut gawe long eman banget siki wis pensiun malah petakilan di dinding ngemprah baen. Halo. Gusti Allah, apakah saya salah? Apakah doa saya tidak dikabulkan? Jangan pernah punya pikiran begitu. Yakinlah bahwa doa kita pasti dikabulkan. Nek mboten teng dunya, di akhirat. Sabar, sabar mboten. Ya harganya pengen cepet mati, begitu? Ya monggo, anak wis kepengin
cepat mati niku nggih. Nah, kemungkinan ketiga lah niki sing kadang-kadang manusia tidak menyadari doa kita dikabulkan oleh Allah tapi dalam bentuk lain. Dihindarkan dari kejelekan yang serupa. Misal nggih, saya berdoa ya Allah, muga-muga anak ini ngeben tampan dan sekolah perawat Purwokerto UMP. Nah karena aktif jadi mahasiswa, kemudian lulus terbaik, dia akan jadi dosen, kemudian malah jadi dekan. Nah, permohonan saya anak saya agar diterima di IAIN ternyata tidak dikabulkan oleh Allah karena Allah tahu yang dibutuhkan Wiwin bukanlah IAIN tapi adalah UMP. Allah, tolong dicatat nih, akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita inginkan. You know? Yes. Dan itu betul nih, kalau Allah memberi apa yang kita inginkan diwenehi kabeh berbahaya nanti. Jadi Allah saking sayangnya kepada manusia, memberinya bukan memberi apa keinginan kita, tapi apa kebutuhan kita. Contoh nggih, niki kula badhe ngledek awake dhewek. Nyong donga kepengin gede dhuwur, ganteng, kumise tebal. Allah tahu itu bukan kebutuhan Wiwin. Tidak dikabulkan. Karena apa? Angger dikabulkan gede dhuwur, awake blenthok, kumise tebal, ganteng, nggo Wiwin tukmis. Playboy. Halo? Sehingga Allah menakdirkan fisik saya seperti ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Kalau ada di antara kita sekarang ditakdirkan urung patia sugih, ora sah nyiwek, ora sah telangsa, ora sah iri karo batire. Karena apa? Kalau ditakdirkan kaya, mungkin ahad pertama Batu Raden, ahad kedua Sindoro Sumbing, ahad ketiga Batam, ahad keempat sekali-kali ke luar negeri. Kapan ngaji nih? Kapan kumpulan Muhammadiyah dan Aisyah? Halo? Ikhlas hidup prihatin? Masih ada yang hidup prihatin? Tergantung. Nggih, senajan ketone wong liya nyewang prihatin, tapi kalau penuh syukur, dia happy-happy saja. Ada nggak orang yang kayak gitu? Nah, orangnya ada di sini nggak? Kita lanjut, nggih. Para sahabat lantas komentar, oh kalau begitu ya Rasul, kami akan memperbanyak doa. Apa komentar Rasul? Ya, kalau begitu Allah akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Semakin banyak berdoa, semakin banyak kemungkinan dikabulkan oleh Allah. Mungkin ada doa kita yang dikabulkan nang dunia, ada doa kita yang ditunda, ada doa kita yang diganti dalam bentuk lain. Kalau banyak doa kita, yang doa kita setitik tok, nah, nembe dikabulaken nang akhirat wis bingung, wis putus asa. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, di antara doa dan usaha agar husnul khotimah niki Rasulullah suatu saat meling maring sahabat Mu'ad. Ya Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung sholatmu. Nggih. Di akhir sholatmu sebelum salam, dongao Allahumma angini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gue sarang-sarang, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu mengingatmu, selalu syukur padamu, dan selalu sempurna dalam mengabdikan padamu. Kalau ini terus dikabulkan oleh Allah, selalu ingat pada Allah, matinya pun ingat kepada Allah.
Kapan doa ini dilafalkan? Menurut Rasulullah bisa diwaca setelah tahiyat akhir sebelum salam. Ada yang sudah mengamalkan begitu Bapak Ibu? Alhamdulillah. Lah ora kober pakin yang salah garap ngapa garap apa. Oke, kalau nggak kober ya boleh dibaca di luar sholat. Tapi Bapak Ibu, kita usahakan doa ini menjadi jambalan kita tiap hari. Jangan, kita boleh doa apapun, monggo kebutuhan kita apa, doa ini tolong jangan sampai ditinggalkan. Kan doa yang rasanya wajib kita baca, Allahumma gfirli wali walidayya, doa untuk orang tua, doa untuk kita. Terus doa Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Ya, itu doa pokok. Tambahi yang ini. Tambahi maning, monggo silakan. Ditutup terakhir, Robbana atina fid dunya hasanah. Minimal ada 4 doa yang perlu kita lantunkan setiap hari yang menjadi doa pokok. Pun apal nggih? Sepi sareng-sareng, pun mboten derek. 1, 2, 3. Gampang nopo angel? Bisa dibaca setiap hari? Berapa kali? Alhamdulillah 5 kali, syukur lebih nggih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada doa juga dalam surat Ali Imran ayat 8. Go diwaos sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi hidayah padaku. Dengan kata lain, ampun ngantos kula murtad, ampun ngantos kula kafir, ampun ngantos kula munafik. Niki, ini menyambung doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dilanjutkan niku nggih. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Nah, Allah kalau sudah memberi rahmat kepada seseorang, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pripun Pak? Orang yang diberi rahmat oleh Allah, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sing paling gampang nggih. Nabi Musa dioyok-oyok tentara Fir'aun di tepi laut, bingung. Nah, Allah memberi rahmat, ya Musa, pukulkan tongkatmu di laut, maka jadi jalan tol. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, nek nyong karen jenengan tiri turu maring Cilacap, gawani pendung maring anak ya. Ora dirahmati oleh Allah ya pendung nganti bosok ora tayang. Itu Bapak Ibu, orang kalau diberi rahmat Allah seketika solusi dihadirkan dan masalah lenyap begitu saja. Fir'aun dan tentara lenyap lep di telan laut, rampung masalahnya. Kepengin mendapat rahmat Allah, lafalkan doa ini. Bahkan ini bisa menjadi bacaan ketika kita sholat setelah Fatihah. Pramila nek wis sering ngaji nang pusdamu, rasane wajib hafal doa ini. PR, menghafalkan ini sebulan saged napa saged? Pemben malih nek kula jadwal ngisi tak takoni terus siji siap? Ah, bagus. Kita lanjut. Doa dan usaha agar husnul khotimah. Nah, Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasul, ya Allah, ya Rasul, jenengan kan sering banget donga, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami agar istiqomah pada jalanmu. Jane anu kepripun? Ini istri yang mencermati kehidupan suami. Ya seperti istri di sinilah nggih. Halo Bu. Halo. Rajin mencermati gerak-gerik suami napa mboten?
dalam hal yang positif. Lah Rasul jawab, wahai Ummu Salamah, sing jenenge ati menungsa kuwi ada di antara jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Juga siapa saja yang dikehendaki oleh Allah pun Allah berkehendak berkuasa menyesatkan. Nah, ini hati bisa bolak-balik. Setelah mendengar ini, maka Mu'adz yang meriwayatkan hadis ini terus baca tadi surat Ali Imran ayat 8. Masih ingat? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik Bapak Ibu, apa yang harus kita perjuangkan agar husnul khotimah? Mari kita berusaha sekeras mungkin supaya mendapatkan satu apa? Ampunan Allah. Penting napa mboten? Nek wong di ngapurane dosane kabeh nang Allah, insyaallah sedane husnul khotimah. Yang kedua, nyuwun apa? Rahmati Allah. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, banyak kisah mantan pelacur bertobat, nolong bau, memberi minum, kepengen ketemu guru ngaji, urung nganti ketemu, urung nganti sholat, urung nganti wudhu, mati. Apakah si pelacur tadi dalam kisahnya masuk neraka? Tidak, malah masuk surga. Lah ini termasuk orang yang dirahmati oleh Allah, karena Allah tahu persis hatinya itu sungguh-sungguh sudah niat berjuang, hanya saja belum kesampaian. Ya seperti ada orang kepengen banget nyembelih hewan korban, kawit lahir nganti usia pensiun urung berkorban, wis nyelengi 500 perak, 500 perak, 500 perak, lah kasedo urung ngasih berkorban, maka Allah mencatat bahwa orang tersebut sudah berkorban karena sudah niat, bahkan sudah usaha. Yang ketiga yang perlu kita dapati adalah hidayah Allah. Pripun carane saben dinten kula lan panjenengan berdoa, tidak hanya berdoa, juga berusaha mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan hidayah Allah. Kenapa? Kita percepat. Kenapa kita perlu ampunan Allah? Sebab dengan taubat dan ampunan Allah, kita dijamin husnul khotimah, bahkan dijamin masuk surga. Ini iklan bagus sekali dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi semua kesalahanmu. Kesalahannya ditutup, grep, dibusek. Cara negarane diberi amnesti, dianggap tidak pernah ada. Rame-rame negam gerakan Aceh Merdeka diserang oleh tentara. Oh tambah berani, tambah babit. Nah akhirnya presiden mengumumkan, ya wis lah timbang perang ora rampung-rampung, saudara-saudaraku di Aceh, kalau Anda mau kembali ke pangkuan Republik Indonesia, tak beri amnesti, tak beri ampunan, semua kesalahanmu dianggap tidak ada. Bahkan kalau ada di antaramu yang kepengen jadi polisi, jadi tentara, jadi PNS, please, sing penting yuk kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Niku amnesti. Nah orang yang bertobat, orang yang meninggalkan kesalahannya, orang yang mendapat ampunan Allah, dibusek, dianggap tidak pernah ada, diparingi amnesti, malah wayud khilakum jannah. Please monggo jenengan wis kesel nang dunya, saatnya istirahat di akhirat. Allah dengan penuh kasih sayang
berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. Kula lan panjenengan wis sering maca wis apal ning kadang hakikatnya belum sampai, malah terlena. Donge begitu membaca ayat ini kita termotivasi. Dina nyuwun ampunane Allah. Ini ada ledekan dari Dindikpora Banjarnegara, Bapak Ibu. Ketika para guru dikumpulkan untuk membuat karya ilmiah agar naik pangkat dengan berbagai macam teknik dan cara, kalimat penutupnya begini, ini untuk yang muda-muda. Bapak Ibu guru yang kesepuhan cukup duduk di belakang sambil zikir nyuwun ngapurane Allah husnul khotimah. Lah saya kesendir saat itu, yang wis tua kon gawe karya ilmiah wis ora patian nyandak, ya wis lah zikir bae nang pojokan. Halo? Apa artinya kula lan panjenengan sudah sepuh, sudah tidak muda lagi. Ayo perbanyak waktu untuk nyuwun pangapurane Allah agar husnul khotimah, agar istirahat di mana? Surga. Ibu bapak yang dihormati, nah, bagaimana cara meraih ampunan Allah? Niki kunci ngaji di sini hari ini nih. Taubatan nasuha, perbanyak zikir dan amal soleh. Terus jangan ulangi kesalahan. Yuk, tirukan kata-kata saya Bapak Ibu. Cara hidup agar mendapat husnul khotimah, monggo. Dan masuk surga. 1. Taubatan nasuha. 2. Perbanyak zikir dan amal soleh. 3. Jangan ulangi kesalahan. Mangke kondur karo nyetatan motor, mobil, tindak jenengan nyong kepengin husnul khotimah, kepengin mlebu surga. Aku kudu nglakoni 3 perkara. 1. Taubatan nasuha. 2. Banyak zikir dan amal soleh. 3. Nah, kalau setelah ngaji kita melakukan ini, insya Allah Bu, insya Allah kita reuni di surga. Amin, masya Allah. Ya senajan kula nang dunia kayak wujude Bu, ning ngerti tentang surga mungkin ngincang ganteng. Jenengan ampun bosen ketemu nyong, anggen nang surga. Nang dunia ketemu nyong ya bosen ya menang-menang baik. Baik. Yang kedua, agar mendapatkan hidup yang husnul khotimah dan masuk surga, yuk berjuang keras agar apa? Mendapat rahmat Allah. Tadi gimana? Orang yang mendapat rahmat Allah, maka kelalen. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini kok ditulis gue status apik banget Bu. Lah, niki hadis dari Jabir bin Abdillah. Niki medeni banget Bapak Ibu, nggih. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga, dan tidak ada amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Juga termasuk aku nggak bisa menyelamatkan diri kecuali dengan rahmat Allah. Maksudnya Bapak Ibu, betapapun hebat kita ndongan remimil, ibadah mempeng, tapi nek mboten dirahmati Allah, mboten mlebu surga. Maaf, sedangkan pelacur saja yang baru akan sholat, tapi mendapat rahmat Allah malah mlebu surga. Ya wis lah, nek kaya kuwi urip sekarepe dhewek. Sing donga bendina burung mentung oleh rapate Allah. Nggih, yuk fokus. Dalam hidup kita yang harus kita perjuangkan, harus mendapatkan rahmat Allah supaya bisa masuk surga. Nih, kita percepat. Niki enten donga apik banget. Suatu saat Abu Bakar ngaji maring Rasul, ya Rasul, kula tolong diwarangi donga sing bisa kula waos dalam salat. Lah Rasul ngendika, ya wis, bacalah
Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dipun apal nggih Bu nggih? Pun apal nggih Pak? Dereng, nggo diwaos sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasira faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Inilah artinya. Ya Allah, Allahumma inni dolamtu nafsi. Ya Allah, sungguh aku telah menganiaya diri sendiri dengan menganiaya yang besar sekali. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, padahal tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, please. Orang gue please nggih. Lah, terus ampunilah aku dengan ampunan darimu. Warhamni, ya Allah, rahmatilah aku. Kenapa? Innaka antal ghafurur rahim. Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Niki diwaos dalam sholat. Kapan? Monggo. Dalam sujud boleh. Setelah tahiyat akhir juga boleh. Nek sujud terakhir kita baca niki Bu bisa merebes mili. Ya Allah, umurnya wis saged swidak, dosane wis akeh banget. Ya Allah, padahal kula bisa dipanggil jenengan sewektu-wektu. Pramila Allah, ampunilah aku dan rahmati aku. Dicobi orang ketang seminggu sepisan dong malam Jumat niku nggih. Ben ya sekali-kali lah salat karo nangis. Mun nate Bu? Sampun napa sering? Sering napa selalu? Wah, niki macam-macam nggih. Baik, kita lanjut. Doa mohon rahmat Allah, catatan penting lah niki. Orang yang dirahmati Allah maka bisa mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu yakinlah, bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Yakin betul? Yakin juga, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan putus asa, Allah selalu bersama kita. Monggo nggih Bapak Ibu, dengan semangat kita baca catatan ini mulai dari orang yang siap. Nggih, soalnya niku direkam niku bisa mlebu video nggih. 1, 2, 3. Orang yang dirahmati Allah maka bisa mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu yakinlah, bismillah, bersama Allah tak ada yang tidak mungkin. La tahzan innallaha ma'ana. Oke, yang ketiga yang perlu kita perjuangkan dalam hidup ini saben dinane inggih nika nyuwun napa? Hidayahipun Allah. Penting mboten? Penting, nggih. Dan niki Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita dalam setiap rakaat sholat untuk mohon kepadanya hidayah ke jalan yang lurus. Dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Yaktosipun Bapak Ibu, kalau kita betul-betul sholatnya menghayati, maka sampai pada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merinding Bapak Ibu. Jangan menggigil jiwa kita. Apalagi ayat berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus.
jalan yang benar, yang bermanfaat, yang selamat, yang penuh nikmat niku. Bapak Ibu, komentar berikutnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, seorang hamba senantiasa butuh sangat mendesak terhadap kandungan ihdinas siratal mustaqim. Karena niku sing dibelok kuning. Sesungguhnya tidak ada keselamatan dari siksa neraka dan tidak ada pencapaian kebahagiaan di surga kecuali dengan hidayah Allah. Maka mulai hari ini nek sholat sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in langsung tek pasang konsentrasi. Nah, sampai pada saat ihdinas siratal mustaqim sadari betul jangan lalai. Insya Allah perlahan tapi pasti akan dapatkan hidayah. Bapak Ibu yang kami hormati, catatan. Orang yang mendapatkan hidayah Allah maka Allah akan selalu berada dalam kebenaran, kebaikan, keselamatan, keberuntungan, kemudahan, dan kemuliaan dijaga oleh Allah. Ya orasi kayak Nabi Muhammad maksum 100%, tapi sangat dijaga. Umpamanya keserempet motor yang dilalah orang mati, mau lecet-lecet tok. Senajan lecet di rumah sakit yang dilalah anak askes gratis. Ada saja keringanan pelindungan kepada orang yang dapat hidayah Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, milo pramilo, monggo dalam sholat perlu mohon ampunan Allah, rahmat Allah, dan hidayah Allah. Ada doa yang cespleng sekali, yaitu doa saat kita duduk di antara dua sujud. Monggo dia sesarengan donganipun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli. Nah, ini yang dilafalkan oleh Tirmidzi. Di yang lain itu ada yang warfa'ni wa'afini wa'fu ani boleh. Tapi ini 5 pokok yang sangat kita butuhkan. Ya Allah, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wajburi, cukupilah kebutuhan lahir batinku, dunia akhiratku. Top merkotop. Wahdini, berilah kami hidayah, dan puncak kebahagiaan warzukni, diparingi rezeki nggo sangu ngaji nang pusdamu, nggo ibadah liyane. Pramila Bapak Ibu, seusia kita lagi sholat nek pas lungguh di antara dua sujud, yuk dimandan suwi. Para imam masjid tolong please deh, sholat jenengan mandan banter ya berdoa. Tapi ketika duduk saja itu posisinya wes disikap nang Allah, set sikile ketekuk ben aja akeh gerake, aja kesusu. Maksudnya kayak niku. Dongane sing alon, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzukni. Aja ngebut bae, Fatihah ngebut, rukuk ngebut, sujud ngebut. Lah alone kapan? Baik, kita percepat pesanan niku nggih. Catatan. Hayatilah doa dalam sholat yang mengandung harapan ampunan, rahmat, dan hidayah Allah. Kapan? Doa iftitah. Allahumma ba'id baini, kan berarti mohon ampunan. Nggih? Rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Terus doa di antara dua sujud tadi, doa setelah tahiyat akhir, monggo milih Allahumma inni dolamtu nafsi dan sebagainya. Kesimpulan, iman bisa menebal menipis, bisa hilang, dan bisa jadi murtad. Kesimpulan pengajian kita hari ini, tidak semua orang bisa husnul khotimah. Kenapa? Karena ada gangguan setan, ada gangguan nafsu, kurang gigih dalam meraih hidayah Allah. Bagaimana solusinya? Satu, taubatan nasuha. 2, 3, tulis teng HP, perintah putune diprint dipasang nang kamar tidur.
Karep sare nyungkutu tobat, akeh dzikir, amal soleh, jangan pernah mengulangi kesalahan. Nak dilakoni insyaallah Bapak Ibu kita reuni di surga. Amin. Makaten sedaya lepat nyuwun pangapunten. Semoga Allah memberikan taufik, rahmah, hidayah kepada kita sekeluarga sehingga kita bahagia dunia akhirat, sehat walafiat, husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wekdal kula aturaken dumateng pemimpin pengaosan. Monggo.